Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak di materi pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya untuk belajar hari ini. Diniatkan untuk belajar. Siapkan semua peralatan belajarnya ya, buku, pulpen, dan LKS kalian. Nih, Bapak akan materi hari ini Bapak akan membahas materi yang di materi teks eksplanasi di bagian yang terakhir, yaitu cara menulis teks eksplanasi. Jadi untuk menyiapkan dalam membuat teks eksplanasi itu kita harus mempunyai beberapa cara-cara pola untuk mengembangkan penulisan teks eksplanasi, yaitu pengembangan teks eksplanasi itu dapat dikelompokkan dengan dua penalaran, yaitu dengan secara induktif dan deduktif. Nah, mungkin Bapak flashback lagi ke belakang, kalian udah mengetahui sebelumnya induktif dan deduktif atau nama lainnya atau induksi dan deduksi. Jadi kalau deduksi itu kalimat utamanya ada di awal, kalau deduksi kalimat utamanya ada di akhir. Dan Bapak jelaskan kembali, dalam untuk penulis teks eksplanasi itu kita harus mengetahui dulu apa itu teks eksplanasi yang kita udah dibahas dari materi yang pertama ya. Di dalam teks eksplanasi yaitu kita harus mengetahui teks eksplanasi itu membahas suatu apa, karena di teks eksplanasi itu ada dua kata, mengapa dan bagaimana, bila kalian membuat teks eksplanasi itu ya, atau mau itu biasanya di dalam suatu proses kejadian alam, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Jadi harus ada kata mengapa dan bagaimana. Jadi intinya teks eksplanasi itu membahas segala tentang mengenai fenomena sosial maupun alam ya. Nah, langkah-langkahnya itu terdapat beberapa langkah tuh untuk menyusun teks eksplanasi itu. Jadi diantaranya pertama harus menentukan topik atau tema, menentukan tujuan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, terus menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih, serta mengembangkan karangan tersebut menjadi teks eksplanasi. Jadi kalian dulu menyusun dulu kalian tuh membuat teks eksplanasinya itu, kalian harus pertama itu harus topiknya apa dulu, temanya apa. Nah udah itu, kalian mencari tujuan membuat udah temanya sudah dapat, kalian yang kedua langkahnya itu mencari tujuan membuat teks eksplanasi itu apa. Yang ketiganya kalian mencari data-data dari berbagai sumber agar teks eksplanasi kalian itu valid, dapat dipercaya ya. Nah, setelah kalian mendapatkan 4 langkah itu, kalian tinggal mengembangkan penulisan teks eksplanasi tersebut ya. Mungkin itu aja intinya yang Bapak jelaskan dalam menulis teks eksplanasi. Mungkin kalian lebih jelasnya bisa kalian buka di LKS ya. Nah, untuk itu sebelum kalian nanti ada ujian semester, kalian nanti Bapak akan memberikan soal-soal yang setelah Bapak bahas ya di dalam beberapa materi yang Bapak share tuh videonya ya, linknya ke kalian buka-buka kembali tuh link video YouTube dari Bapak.
insya Allah itu akan menjadi soal di ujian semester kalian. Mudah-mudahan materi hari ini masuk ya dalam belajarnya. Jangan lupa ikuti selama masih PSBB transisi, kalian jangan lupa ikuti semua protokol kesehatan ya. Yang keduanya tetap semangat walaupun belajar masih online ya. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah kita bisa belajar bertatap muka langsung ya seperti biasanya. Mungkin kalian udah ada yang kangen gitu, pengen sekolah, tapi mungkin kondisi ini belum bisa untuk bisa belajar langsung bertatap muka atau secara offline. Mudah-mudahan kedepannya apa tahun depan atau nanti tinggal menunggu keputusan dari gubernur kita ya atau dari pemerintah. Itu saja materi Bapak hari ini, karena materi yang terakhir cuma pembahasannya cuma sedikit, materi tentang cara menulis teks eksplanasi. Bapak tadi udah menjelaskan langkah-langkah cara membuat teks eksplanasi itu yang ada beberapa tahapan ya. Jangan lupa subscribe link YouTube Bapak ya. Akhiri aja materi bahasa Indonesia kelas 8. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.